Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kemarin, IPA telah membahas tentang gerak lurus, yang dirumuskan mencari kecepatan dan percepatan. Pada pertemuan kali ini, IPA akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Bisa dibuka buku paketnya. Sebelum kita membahas materi tentang gaya dan hukum Newton, kita bahas soal minggu kemarin. Bisa kalian koreksi masing-masing dan jika ada yang salah bisa kalian betulkan. Nomor 1. Seorang anak mengendarai sepeda menempuh jarak 20 meter dalam waktu 5 sekon. Berapakah kecepatan yang ditempuh anak tersebut? Maka diketahui S atau jarak sebesar 20 meter, T atau waktu sebesar 5 sekon. Ditanyakan V, yaitu kecepatannya. Maka kita masukkan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan S dibagi T. Maka 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon. Nomor 2. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah, maka diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon, Vt sama dengan 72 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon, maka 72.000 dibagi 3.600 yaitu 20 meter per sekon. Delta T sama dengan 30 sekon. Yang ditanyakan adalah A atau percepatan. Maka kita masukkan rumus percepatan yaitu A sama dengan delta V dibagi delta T. Maka 0 dikurangi 20 dibagi 30 sama dengan 2/3 atau 0,67 meter per sekon kuadrat. Pembahasan pertama yaitu tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Contohnya, seseorang sedang memanah dan seseorang sedang mendorong meja. Gaya dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya yaitu gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Pada gaya itu adanya resultan gaya. Resultan gaya adalah jumlah total gaya yang bekerja pada benda. Resultan gaya dapat ditulis dengan sigma F. Resultan gaya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gaya saling sejajar dan searah. Jika gayanya sejajar dan searah, maka gaya tersebut itu ditambah. Dapat ditulis dengan sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Yang kedua yaitu gaya saling sejajar dan berlawanan arah. Jika gayanya sejajar tetapi berlawanan arah, maka gaya tersebut dikurang. Dapat ditulis dengan sigma F sama dengan F1 dikurangi F2. Yang ketiga yaitu gaya saling tegak lurus. Dapat ditulis dengan sigma F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Sesuai namanya, hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat yang bernama Sir Isaac Newton. Hukum Newton dibedakan menjadi 3. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Contohnya, apabila kamu sedang dalam kendaraan yang sedang bergerak kemudian direm secara mendadak, maka badan kamu akan terdorong ke depan. Itulah yang dimaksud dengan
hukum 1 Newton, atau yang bisa ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan massanya. Contohnya, apabila kamu menendang sebuah bola, artinya kamu memberikan gaya kepada bola tersebut, maka bola tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan sigma F dibagi M. Keterangannya, sigma F adalah gaya total, satuannya Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram. A adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Contoh, saat kamu memukul meja, artinya memberikan gaya kepada meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kamu dengan besar yang sama dan berlawanan arah dengan arah gaya yang kamu berikan, yang dapat dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Ibu telah membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Selanjutnya yaitu contoh soal hukum 2 Newton. Sebuah balok berada di atas lantai licin dan ditarik dengan beberapa gaya seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Tentukan percepatannya. Maka kita perhatikan gambarnya. Di situ ada sebuah balok dan adanya tanda panah. Tanda panah tersebut itu menunjukkan gayanya. Maka kita lihat nih, gayanya sejajar, kemudian ataukah berlawanan arah. Maka kita lihat tanda panah yang sejajar atau searah yaitu 16 dan 4. Kemudian gaya yang berlawanan arahnya yaitu 2 dan 10. Maka yang pertama kita cari dulu resultan gayanya, yaitu sigma F sama dengan 16 ditambah 4 karena gayanya sejajar dan searah, dikurangi 2 dikurangi 10, karena 2 dan 10 adalah gaya yang berlawanan arah. Maka didapatkan hasilnya yaitu 8 Newton. Setelah kita cari resultan gayanya, masukkan ke dalam rumus percepatan. Diketahui sigma F sama dengan 8 Newton. M atau massa sama dengan 2 kg. Ditanyakan A, percepatan, maka A sama dengan sigma F dibagi M. Didapatkan 8 dibagi 2 yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu ada soal dari ibu, bisa kalian kerjakan dan ditulis kembali soalnya di buku tulis. Soalnya yaitu 4 balok kayu dengan massa sama sebesar 5 kg dikenai gaya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tentukanlah percepatannya. Nah, di situ ada 4 balok. Kalian mencari percepatan keempat balok tersebut, balok 1, balok 2, balok 3, dan balok 4. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.